berjamaah 3 kali, selesai isya sholat tasbih berjamaah. Setelah itu duduk masing-masing, entah sambil baring, entah jangan sambil tidur. Karena kalau sambil tidur itu nggak jalan takbirnya. Jadi la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa fadilatnya? Kenapa itu diamalkan di sana setahun sekali tiap malam nisfu Sa'ban? Apa keutamaannya? Ini kembali kepada kejadian Nabi Yunus alaihissalam. Karena melakukan satu kesalahan, meninggalkan umat, tidak sabar menjalani hidup, meninggalkan umat. Beliau meninggalkan umat. Naik kapal, ternyata kapal itu dihantam badai, hampir tenggelam. Semua barang-barang dibuang tetap hampir tenggelam. Maka ini nakodanya sudah pengalaman. Ini pasti ada orang yang lari dari masalah. Ini pasti ada orang yang ini nesa nakodanya. Sekarang kita undi. Ditanya nggak ada yang ngaku. Nabi Yunus juga takut. Soalnya kalau ini harus dibuang, kan? Kata nakodanya. Makanya diundi sekali keluar Nabi Yunus. Nah ini nakodanya tahu orang bagus, orang baik. Oh jangan, ini bukan dia. Masukkan lagi, undi lagi, dia lagi keluar. Nabi Yunus lagi. Tetap si nakoda nggak mau. Masukkan lagi, yang ketiga tetap Nabi Yunus. Lalu nakoda, ya terpaksa boleh. Ya apa artinya? Apa semata nama mesum? Ya sudah, Nabi Yunus terjun ke dalam laut. Nah, langsung disambut oleh ikan nun. Ikan itu sejenis ikan paus. Berapa lama beliau di dalam? Banyak riwayat. Tapi yang paling dikenal itu 40 hari beliau di dalam. 40 hari. Apa yang dilakukan di dalam? Kira-kira kita main logika. Di dalam perut ikan yang sama sekali tidak ada jendela, ya kan? Ada nggak jendelanya? Ada nggak lampunya? Apa lupa bawa senter dia? Coba ya. Kira-kira gimana kondisinya di dalam perut ikan? Bau, gelap, tidak tahu kemana arah tujuan, buntu pikiran, ya kan? Apalagi sempit, apalagi pengap, kurang oksigen. Apalagi itulah sekarang kondisi hati kita. Ya nggak kira-kira? Buat mau ngapain nggak tahu, buntu. Ya nggak kira-kira? Begitulah kondisi hati kita sekarang. Mau tobat, aduh susah. Apa yang harus melakukan? Ya kan? Terus mau usaha, bingung. Usaha apa? Persis kejadian di dalam perut ikan nun itu, itulah kita sekarang. Pikiran kita mau ngapain, ya kan? Tidak tahu arah tujuan, buntu pikiran, kalut iya, galau iya, ya kan? Belok macai kemana? Posisi itu persis kita sekarang. Lalu Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pengatur alam. Hamba telah salah ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Tak kala hamba dihina, hamba tidak diterima, hamba dimusuhi, sebenarnya karena aturanmu semata ya Allah. Tidak ada yang salah ya Allah. Tidak ada yang salah. Hamba yang salah. Subhanaka, maha suci Engkau. Tidak ada yang salah dari dirimu. Tidak ada yang salah dari keputusanmu. Hamba yang salah ya Allah. Hamba yang salah. Subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya hamba adalah orang yang zalim. Itu terus. Cuman ini terbantu. Waktu itu kalau misalnya ini Nabi Yunus lagi lapar, mau makan, sekian hari tidak ada makanan. Ini ikan nun, ini memang ikan kiriman Allah. Jadi kalau misalnya dia ketemu apel di laut, dia makan nggak punya, langsung keluar. Jadi Nabi Yunus, oh ini apel ini makan.
Jadi kalau misalnya Nabi Yunus haus waktu ujian, dia ini, oh air apa namanya, air tawar yang masuk. Jadi Allah memang ini. Terus dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus dilakukan itu, akhirnya 40 hari dikeluarkan dari perut ikan. Nah kata guru ulun, seberat apapun masalahmu, sebesar apapun tujuanmu, apapun yang tidak tercapai oleh akal logikamu, kata guru ulun, banyak membaca tasbih Nabi Yunus. Kira-kira dalam hidup kita ini pasti perlu permasalahan dan permasalahan. Kita pengen ada jalan keluar, kita pengen dipermudah, kita pengen, kita ragu nih meninggal gimana nanti. Ini roh keluar enak apa susah. Kita nggak tahu nanti di kuburan ini disiksa apa enggak nih. Buntu kita pikiran, ya kan? Nah makanya kalau di Ramadan setahun sekali membaca tasbih Nabi Yunus. Kenapa 2375? Kenapa? Itu berapa? 40 hari di dalam. Nah 2375 dibagi 40 itu 60 kali sehari dia baca. Ya kalau nggak salah 600 atau berapa itu Pak. Ya, artinya diperbanyaknya. Nah kalau kita setahun ini tahun 2020, aduh buntu pikirannya. 2021 mau ngapain? Sementara aku punya hajat, aku punya tujuan, nggak tahu nih apa yang harus dikerjakan. Mikir usaha juga buntu dan lain buntunya mati gue. Apa selamat kok enggak nih? Kalau gini-gini terus, nah diusahakan malam Nisfu Sa'ban itu sesudah sholat tasbih lalu duduk pakai tasbih digital. Capek baring bentar. Kalau misalnya sakit perut jangan ditahan, belakangannya dulu. Jangan ujar jangan. Ya. Artinya 2375. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah apa-apa hal yang sulit dilakukan di 2020 dipermudah di 2021 ya. Cuman jangan pikir ini. Nah, gua punya hajat ya Allah, mudah-mudahan dengan tasbih ini aku punya kapal seperti punya Yusuf Kala. Jangan. Nggak bisa sandar di sini nah. Ada tuh sesuatu dalam, ya kan? Nah, artinya yang sesuai dengan logika kita. Nah ini ulun yakin nah kita sekarang ini kalau kita mikir-mikir kondisi Nabi Yunus itu persis kita sekarang. Persis. Lulus enggak ya? Ini aku tahu kapan ketemu pasangan bisa. Ya, punya buntu pikiran. Kamu terima aja. Gimana caranya menerobos tasbih Nabi Yunus 2375. Jadi kalau malam Nisfu Sa'ban itu nanti grup Al-Kausar 0 laporan ulun maklum. Oh ini pada tasbih Nabi Yunus nih, ya kan? Kalau nanti 0 laporan, 0 semua nggak ada yang laporan malam Nisfu Sa'ban. Ya. Jadi malam Nisfu Sa'ban yang paling dianjurkan, yang paling dianjurkan sama para ulama habis maghrib 3 kali baca surah ya Yasin. Setelah sholat isya mengerjakan sholat sunat tasbih. Setelah itu membaca tasbih Nabi Yunus sejumlah 2375. Ya, ini sangat disarankan. Siapa yang mengerjakan ini? Para ulama kita, guru-guru kita di atas. Ya. Sampai di sini. Kalau mau minum silahkan, kalau mau kandek-kandek dikeluarkan silahkan. Kalau mau ada ditanya silahkan. Kalau mau baring silahkan. Mau baring silahkan. Ya.
Nah, kalau lain kali kalau kesini supaya enak